Intisari ngaji diri, ngaji hati, ngaji rasa supaya kita bisa ketemu ilmu rasa. Dengan ketemu ilmu rasa kita akan bisa merasa tanpa merasa bisa. Bisa merasakan apapun yang ingin kita rasakan. Dan dengan mengetahui rasa tersebut, kita pun juga akan mengetahui bahwa setiap diri itu unik, mempunyai kepuasan terhadap rasa itu berbeda-beda, tidak ada yang sama antara satu dengan yang lainnya. Ada yang suka dengan rasa manis, ada yang suka dengan rasa asin, ada yang suka dengan rasa asam, ada yang suka dengan rasa pedas. Nah, dengan ciri-ciri yang berbeda-beda itu tadi, bahwa intisari setiap diri itu mempunyai perbedaan yang tidak mungkin bisa disamakan, karena itu bergantung kepada kebiasaan dan faktor pribadi yang masing-masing. Kan nggak ada yang sama tuh. Makanya orang Jogja kan cenderung manis apapun itu yang dimasak. Pagi manis, siang manis, malam manis. Orang Sunda condong dengan asin, umpamanya pedes. Orang Jogja nggak suka pedes. Nah, ketika kita sudah mengetahui bahwa setiap pribadi itu unik, dia bisa mendapatkan ketenangan, bisa mendapatkan kebahagiaan dengan macam-macam rasa itu tadi. Karena rasa itu bisa terdapat pada apapun, bisa terdapat di lidah, bisa terdapat di kulit, bisa terdapat di mata, kan gitu. Nah, sedangkan rasa itu tidak bisa digambarkan dengan apapun, tidak bisa digambarkan dengan ucapan, tapi hanya bisa diketahui setelah kita merasakan. Makanya diperlukan jam terbang. Semakin tinggi jam terbang, semakin banyak rasa yang dia bisa rasakan. Maka semakin banyak rasa yang dia bisa rasakan, semakin dewasa dia, semakin bijak dalam segala suatu keputusan setelah mengetahui rasa. Seperti halnya rasa manis. Manis itu bisa diucap tapi tidak bisa digambarkan, karena beda buah umpamanya. Manisnya madu umpamanya. Manisnya madu hanya bisa digambarkan dengan pemberitahuan itu nama madu itu tadi. Kalau pengen tahu rasanya manisnya madu, ya harus minum madu. Tapi sama-sama manis tidak bisa disamaratakan. Wah, aku minta teh manis, ya terus campur pisang. Pisang kan manis, kan nggak bisa. Dan itu hanya bisa dijalanin oleh orang-orang yang sudah merasakan. Oh, aku pernah tinggal di Jogja, manisnya Jogja itu segini takarannya. Oh, manisnya orang Palembang segini, orang Sumatera segini, orang Sunda segini manisnya. Nah, setelah mengetahui rasa itu tadi, kita tidak akan pernah merasa bisa, tapi kita bisa merasakan dengan apa yang kita hadapi. Oh, yang kita hadapi itu saudara kita dari orang Jawa, Jawanya Jawa mana? Oh, kalau mereka bilang manis, manisnya seperti ini. Kalau mereka bilang pahit, pahitnya seperti ini. Oh, kesukaan orang sini yang condong yang pahit-pahit, yang manis-manis, kan itu. Makanya ketika kita dimanapun, maka timbul istilah di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing. Bumi mawa ciri, agama mawa cara, negara mawa tata. Di mana kita berada, tradisi di situ harus kita junjung tinggi. Kita tidak bisa memaksakan apa yang menjadi kebahagiaan kita untuk diikuti oleh orang lain. Nah, kebijaksanaan seperti inilah yang sudah ibaratnya sudah pudar sekarang ini.
Karena semua orang condong menginginkan semua orang itu sesuai dengan seleranya dia, baik itu dalam hal agama, dalam hal pendidikan, dalam hal pekerjaan, dalam hal nggak bisa. Kita cuma bisa kasih masukan tentang rasa yang sudah kita rasakan, supaya orang itu merasakan. Ketika kita merasakan manisnya buah naga umpamanya, kita tidak bisa memaksakan orang untuk menyukai manisnya buah naga itu, karena itu mempunyai ciri masing-masing. Seperti halnya keyakinan, tata cara hidup. Karena itu kebenaran di dunia ini hanyalah kebenaran kesepakatan. Tapi intinya inti manis umpamanya kesepakatan. Tapi kesukaan manisnya seperti manisnya apa, nah, itu pribadi. Tapi semua pasti sepakat kalau manisnya madu seperti itu, pasti semua sepakat. Tapi kalau untuk semuanya menyukai madu belum tentu. Walaupun manisnya raja manis itu kan madu yang terkenal. Tapi nggak semua orang menyukai madu. Nah, wong Jawa bilang, wah manisnya ngelenyit wae, manisnya dikit wae, ngelenyit. Oh manisnya, atau orang yang senangnya kayak ibaratnya kayak juruh, kalau kan gula yang benar-benar kental gulanya. Ada yang sukanya pahit, itu kan selera. Nah setelah kita mengetahui rasa itu tadi, kita akan lebih dewasa dalam mensikapi segala sesuatu. Nah makanya kalau ajaran ilmu rasa ini tadi, nah insya Allah. Tapi rasa di sini bukan kita bayangkan, bukan kita gambarkan, bukan kita kasih tahu, tetapi kita mengajak supaya sama-sama bisa merasakan. Nah, setelah mengajak akan timbul pertanyaan, sampean cocoknya dengan rasa seperti apa? Rasanya bakso, rasanya soto, rasanya tongseng, rasanya sate. Karena inti dari segala rasa itu hanyalah untuk kenikmatan. Sedangkan inti sari dari pengetahuan rasa itu bukan kenikmatannya itu tadi, tapi kandungan yang ada di dalam masing-masing sumber rasa manis itu tadi. Bukan rasa manisnya, tapi kandungan di dalamnya. Kalau bentuknya padat itu kan kandungan ibaratnya kan untuk makanan. Kalau yang cair itu kan untuk cairan dalam tubuh. Intisarinya bagaimana tubuh itu tidak kehilangan atau kekurangan nutrisi dari segala jenis unsur yang ada di alam ini. Karena memang yang namanya manusia itu adalah intisari daripada alam. Maka kekurangan daripada unsur intisari alam itu akan berpengaruh dalam tubuh manusia. Kalau tubuh sudah terpengaruh, cara berpikir akan terpengaruh. Kalau cara berpikir terpengaruh, kan gitu. Rasa yang bisa menyebabkan mood atau apa naik bahasa mood kan. Ada moodnya bahagia, moodnya sedih, moodnya susah, moodnya marah. Ini itu. Kekurangan salah satu rasa itu tadi menyebabkan itu. Apalagi rasa yang tidak sesuai dengan yang diinginkan atau selera dia. Nah, ketika kita belajar rasa dan mengetahui rasa dari berbagai rasa dan keinginan, suka serta kebiasaan. Nah, sedangkan rata-rata rasa itu tadi cuman kebiasaan. Kebiasaan apa? Kebiasaan di mana dia dilahirkan, itu ciri utama. Karena itulah DNA. Setelah tahu di mana dia lahirkan, itu faktor utama. Dilahirkannya di mana? Di tanah mana? Di tanah Jawa umpamanya. Maka dia akan condong mengikuti
DNA tanah Jawa. Tapi setelah dia dewasa, paham dengan nama silsilah. Nama juga berpengaruh. Ketika dia dikasih nama Jawa, maka akan timbul sugesti di dalam dirinya bahwa dia itu orang Jawa. Nah, Jawanya di mana? Atau di daerah mana? Maka sugesti karakter sifat watak itu akan mengikuti. Nama Pak Ijo umpamanya, dia akan condong. Karena itulah ada sebutan bahwa nama itu doa. Karena nama itu memberikan sugesti. Karena bisa, karena biasa. Kalau sudah biasa jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan itu sudah menjadi sifat watak dan karakter. Nah, itu susah untuk dirubah. Nah, merubahnya ya tataran demi tataran itu tadi. Bisa karena biasa. Biasa jadi kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan itu sudah menjadi sifat watak dan karakter. Nah, kalau kita belajar rasa, kita akan kembalikan itu masing-masing karakter dari setiap daerah itu. Itulah rasa. Ini gitu. Oh, kalau orang Batak ceplak-ceplok kan gitu. Kalau orang Papua, kalau orang Jawa, kalau orang Sumatera, kalau orang Kalimantan, orang Arab, orang Cina, semakin banyak perbendaharaan rasa yang kita kuasai, maka semakin bijaklah kita bahwa tidak ada yang sama dan tidak mungkin bisa disamakan. Karena itu sudah melekat di dalam darah daging dan pemikiran. Nah, setelah kita belajar rasa, intisari hidup itu apa? Yang harus kita pahami, yaitu supaya kita bisa memahami keinginan, karakter, sifat, dan kita bisa melebur dimanapun kita berada. Kita harus hargai dan hormati. Kita harus bisa membeda-bedakan apa dan siapa yang kita hadapi dan harus bagaimana. Kan intisari hidup itu. Nah, belajar ilmu rasa, intisari di sini bagaimana hal-hal yang gaib bisa kita wujudkan dengan kata-kata, dengan pandangan kita, dengan logika kita. Jangan seolah-olah segala sesuatu seperti yang sudah berlalu-lalu dari yang lahiriah kita gaibkan. Seolah-olah kita itu mau menjadi gaib. Nah, gitu loh. Mau hidup dengan gaib, dengan kehidupan gaib. Tapi jangan disalahartikan dengan ibaratnya hal-hal yang salah sehingga bisa menimbulkan fitnah. Jadi mari kita segala sesuatu yang gaib itu kita lahiriahkan untuk bisa kita hidup dengan damai, dengan sejahtera, dengan aman, bisa berdampingan dengan siapapun yang ada di lingkungan kita. Bisa campur sama orang Madura, bisa campur orang Jawa Timur, bisa campur sama orang manapun, mau Cina, nah, kan gitu. Kita bisa hidup berdampingan karena masing-masing ciri daerah itu kalau bisa diibaratkan seperti warna pun kan juga ada rasa. Wah, aku nggak suka sama warna merah, nggak suka warna hitam, takut sama fobia sama warna-warna tertentu. Tapi hidup tidak akan indah tanpa warna. Semakin banyak warna akan semakin jelas kehidupan ini, akan semakin indah. Nah, kalau kita sudah tahu hakikat rasa itu tadi, maka di dunia ini tidak ada yang salah. Yang salah adalah apabila kita menyalahkan. Karena segala sesuatu yang datangnya dari Tuhan, datangnya dari Allah itu nggak mungkin salah. Itulah hakikat rasa.